Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikutnya saya akan membahaskan di sini ada problem 6 di nomor 16 ya. Di section 2 di buku Mary L. Boas tentang pendekatan pada salah satu persamaan Laplace ya pada kasus boundary recondition ya. Sebenarnya persoalan ini adalah persoalan teorema ya. Persoalan teorema yang memvalidasi apa yang telah dilakukan pada problem sebelumnya di problem 15 ya. Nah, jadi untuk yang melihat video ini perlu melihat video saya sebelumnya ya untuk pembahasan problem 15 ya tentang boundary condition. Ini lebih aplikatif. Soalnya sudah aplikatif, yang ini lebih ke teoretis tentu saja. Nah, baik. Di sini ya kita eh, disuruh menunjukkan ya bahwa hanya ada satu fungsi u ya, dan yang dimana fungsi u ini memberikan nilai ya pada pada bidang batasnya ya, pada region batasnya ya, hanya ada satu nilai pada bidang batasnya ya, pada region boundary-nya, dan tentu saja memenuhi persamaan Laplace ya in the interior of the region ya, di bagian dalam. Nah, di sini sudah diberikan hint-nya ya. Ini tentu saja mudah. Ya, katakanlah U1 dan U2 ya, dua-duanya adalah solusi ya dengan boundary yang sama ya. Sedemikian sehingga U-nya bisa kita tuliskan ya U1 kurangi U2 sama dengan 0 pada bidang batas. Nah, kita menggunakan teorema Green yang pertama. Ya, kita bisa lihat pada chapter 6. Nah, problem 10-46 ya, kita gunakan clue-nya di mana V dan C-nya sama dengan U dan menunjukkan bahwa eh, gradien U sama dengan 0. Nah, lalu tunjukkan juga bahwa U lebih itu sama dengan 0 dimanapun ya di inside region ya. Kita bisa gunakan teorema divergensi ya. Tentu saja kita gunakan teorema divergensi eh, ya, karena eh, teorema Green itu kan bisa kita turunkan dari teorema divergensi ya, di mana untuk integral volume ya V, divergensi dari V ya, V suatu vektor untuk batas elemen volume itu sama dengan batas surface ya, eh, V didotkan dengan arah normal n d sigma ya, di mana d sigma elemen luas, d tau ini adalah elemen volume. Nah, kita gunakan uh, identitas Green yang pertama ya, di mana kita bisa gunakan petunjuk ya, begini ya. Ini vektor di mana nilai V-nya kita misalkan saja V eh, gradien C ya, gradien C. Nah, begini di mana V dan C tentu saja medan skalar. Medan skalar. Nah, kita bisa masukkan di sini ya, kita turunkan yang dari yang suku depan dulu ya. Nah, di sini di mana kita dapatkan divergensi V ya, sedemikian V C gini ya. Nah, tentu saja kita katakanlah kita turunkan dulu yang suku yang depan ini, maka kita dapatkan gradien V dikalikan gradien C ya. Lalu kita turunkan yang belakang, maka kita dapatkan di sini ya V ya Laplacian C ya, begitu. Nah, suku yang kedua ya tinggal kalikan saja ya. Nah, kalau ini tinggal kalikan saja mudah, maka di sini V Laplacian C dot n ya. Sedemikian sehingga kita punya ya integral volume ya dari ini ya, kita masukkan kembali itu. Nah, kita dapatkan ah ya gitu. Nah, ini diintegralkan seluruh volume ini sama dengan integral ini ya, V sama dengan V ya, V
gradien dari C dot K dengan N di sigma gitu. Nah, di sini clue-nya bahwa eh, V dan C-nya tuh kita misalkan dengan U ya, sama-sama U sehingga integral volume di sini Laplacian U ya. Sorry, bukan Laplacian. Apa namanya? Gradien U. Sini gradien U tambahkan U Laplacian U d tau sama dengan integral surface U Laplacian U dot N d sigma gitu ya. Nah, sekarang ya di sini kita bisa sederhanakan di sini, maka di sini jadinya V ini ya, ini jadinya apa namanya? Gradien U kuadrat ya. Nah, di sini tambahkan ya integral V ini U Laplacian U d tau ya. Ini surface U sigma U N d sigma gitu. Nah, sekarang begini ya, bahwa kita punya petunjuk di sini bahwa uh, ini U pada bagian batas, bidang batas on the boundary itu sama dengan 0 ya. U ya pada boundary ya, U itu sama dengan 0 ya. Di sini U1 bin U2 gitu ya. Sehingga nanti kita punya ya pada bagian bidang batas ya, pada bagian batas itu maksudnya di bagian the wall surface-nya ya. Apa namanya? Di the wall surface ya, di seluruh permukaannya ya, di seluruh bagian permukaannya, bukan volumenya. Nah, sedemikian rupa nanti kontribusi ya yang ini itu sama dengan 0 ya. Kontribusi yang ini sama dengan 0. Begitu. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya eh, kita bisa apa namanya? Kita bisa dapatkan yang suku yang ruas kanan ini sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita juga bisa ini ya. Nah, sebentar. Nah, kita bisa dapatkan nanti suku yang ini. Nah, itu akan menjadi ini pada boundary artinya pada bidang batas, pada batas permukaannya. Ya, kalau tiga dimensi kan permukaannya volume. Nah, kita dapatkan ya integral V ya, apa namanya? Apa Laplacian U kuadrat ya d tau ya, d tau tambahkan integral V U ya, U Laplacian U di tau ya, sama dengan 0 ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa apa namanya? Kita bisa tuliskan sebagai berikut ya. Nah, kita bisa tuliskan sebagai berikut ini. Bentar. Nah, sehingga kalau misalkan ini sama dengan 0 ya artinya kita bisa dapatkan di sini nanti ya. Kita bisa dapatkan nanti, oh sebentar. Ini seharusnya jangan beginilah ya. Ini ini aja. Nah, ini saja. Nah, ini integral V ya, Laplacian U ya, maaf, gradien U tambah U Laplacian U d tau ya. Nah, tuh. Nah, ini ya. Nah, ini kita turunkan lagi di sini ya, Laplacian U ya, gradien U Laplacian U. Nah, gitu. Nah, d tau ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Lebih lanjut ya, kalau kita bisa sederhanakan itu kan jadinya d
ini kan akan menjadi sebagai berikut ya. Nah, ini akan menjadi sebagai berikut, integral V ya, gradien U kuadrat D tau sama dengan 0 ya. Ini kan sangat mudah sekali. Sense-nya kita bisa mainkan di sini. Nah, sedemikian sehingga nanti kita kita memenuhi ya, yang kita penuhi di sini eh, gradien U itu sama dengan 0 ya. Tentu saja ya, kita apa yang bisa bisa kita lihat di sini bahwa ketika kita inginkan punya U1 kurang U2 sama dengan 0 pada bidang boundary-nya ya, pada bidang boundary-nya eh, maka kita dapat temukan ya, apa namanya, solusi ini gradien U-nya itu sama dengan 0 ya, begitu. Nah, it means artinya kita harus inginkan bahwa yang kita inginkan bahwa pada bidang boundary itu ya harus dipenuhi U sama dengan 0 sedemikian sehingga U1-nya harus sama dengan U2 ya. Jadi pada posisi manapun itu kita apa namanya asumsinya sama. Artinya apa? Di sini kasusnya tuh tentu saja di mana U-nya adalah sebagai apa namanya sebagai sumber medan gitu. Jadi artinya eh, kasusnya itu pada umumnya ini bersifat simetrik ya. Artinya ini kasusnya bersifat simetrik untuk kasus persamaan Laplace itu. Ya, nanti kita akan kembangkan di sana. Ya, simetris simetris itu banyak. Ya, ada untuk kasus yang Cartesian ya. Cartesian tuh yang kita punya apa namanya? Infinite plate ya. Infinite plate terus rectangular plate pada kasus yang simetri sferis ya, distribusi panas pada bola ya, ada kasus distribusi panas pada si silinder ya. Nah, tentu saja kita bisa nanti kita bisa mainkan untuk Cartesian bagaimana distribusi panasnya begitu ya. Untuk simetri sferis ya, untuk simetri sferis dan untuk simetri silinder ya, tentu saja semakin ke bawah semakin kompleks ya, begitu solusinya. Oke ya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan. Nah, tentu saja eh, impact-nya adalah ketika apa namanya impact-nya adalah kalau misalkan kita pasang U sama dengan 0 di bidang batas, nanti kita bisa tunjukkan secara langsung bahwa pada inside the region itu ya di dalam di bagian volume itu juga bernilai U sama dengan atau ekivalen dengan 0 begitu. Nah, begitu ya. Nah, tentu saja itu adalah apa namanya ekspresi apa atau konklusi matematis dari ini ya, untuk bagian inside region untuk seluruh the whole volume ya. Nah, untuk yang ini kan juga merupakan konklusi dari sini ya, begitu. Yes, keduanya sebab akibat begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini memang pembahasan persoalan yang sangat-sangat singkat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.